Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kali ini tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Kali ini adalah tentang mewawancarai kepala sekolah. Dan yang pertama kali saya wawancarai adalah Bapak Ahmad Abrori SPD, Kepala Sekolah SDN Suko Jember 3, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Saksikan berikut ini. Assalamualaikum Pak Abror. Waalaikumsalam ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, monggo silakan. Ini saya mau wawancara berkaitan dengan tugas dari guru penggerak, Pak. Tak apa-apa, Pak ya? Siap ya. Baik, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama begini, Pak, pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Pak, untuk mengenali situasinya dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mengamati konflik nilainya, mempertentangkan situasi benar dan salahnya. Jika situasinya benar melawan benar, maka itulah dilema etika. Tapi jika benar melawan salah, maka situasinya adalah bujukan moral. Baik, terima kasih Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini Pak, selama ini kasus ada dua kepentingan maksudnya, yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan. Saya lebih cenderung untuk lebih dulu diskusi atau musyawarah dengan dewan guru dan staf sekolah. Saya percaya bahwa kebenaran adalah kunci sukses untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu adalah keputusan yang bijak. Dalam diskusi bersama, kami akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, kemudian prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta dampak keputusan tersebut. Dan lingkungan sekolah juga. Keputusan yang saya ambil adalah demokratis, dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terkait. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ini Pak, nah mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini Pak, prosedur yang saya lakukan dalam menghadapi dilema etika. Yang pertama, saya akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu, tim guru dan staf sekolah akan berkumpul untuk mendiskusikan secara terbuka, mengemukakan argumen ataupun pendapat dan pandangan masing-masing. Keputusan diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebaikan. Baik Pak. Langkah-langkahnya cukup ini ya, panjang, tapi itu sudah sangat prosedur. Yang keempat ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini Pak,
yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah adalah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah. Kami menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, termasuk komite sekolah, bahkan murid juga, adalah pendekatan yang kemungkinan besar akan berhasil. Iya, ya. Jadi melibatkan dengan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Tentunya kami akan dapat menemukan keputusan yang lebih baik. Berarti kolaborasi, Pak, ya? Iya. Jadi kita melibatkan semua istilahnya stakeholder yang ada di sini. Yang ada. Baik, terima kasih. Berikutnya, Pak, yang kelima ini, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utama, Pak, dalam pengambilan keputusan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak, seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan atas nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah kami. Kami juga akan berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan yang sudah kita ambil bersama. Itu, Pak. Baik, Pak. Jadi tantangannya itu ada beberapa tekanan ya, karena memang pasti ada beberapa kepentingan yang berbeda ya. Dari luar, dari dalam, itu pasti ada. Baik, terima kasih. Berikutnya yang ke-6 ini, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini, Pak. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, kami cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi kami lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru tentunya. Kemudian kadang-kadang penyelesaian kasus dilema etika memerlukan waktu ekstra untuk diskusi dan berkonsultasi juga. Sehingga kami tidak menentukan jadwal. Begitu ada kasus, kita segerakan untuk penyelesaiannya. Berarti tidak ada jadwal tertentu, tetapi sesuai situasi, kalau memungkinkan langsung segera diselesaikan. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Begini, Pak, dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, kami biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Kami percaya bahwa diskusi dan berbagi pandangan dengan orang lain dapat membantu mereka memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Oh, berarti melibatkan teman-teman juga ya. Baik, sekarang yang terakhir nih, Pak, yang ke-8, Pak. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ini, Pak, menghadapi dilema etika yang telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan dan dampaknya pada murid utamanya. Pembelajaran utama yang saya peroleh adalah
dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pilihan pendekatan dalam mengambil keputusan, di mana nilai-nilai kebijakan dan keberpihakan pada murid akan menjadi panduan yang utama. Baik, Itu, Pak. Berarti berpegang pada murid tadi, kemudian juga nilai-nilai kebajikan tadi juga menjadi fokus utama. Dan itu mungkin akan menjadi pengalaman yang dipakai untuk kelak kemudian hari. Gitu, Pak. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat, lancar Amin, segala amin. urusannya. Oke. Sudah membantu saya. Siap. Amin. Terima kasih. Oke, Dan sama-sama. mungkin saya pamit dulu. Gitu. Oke. Oke, saya akhiri, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak. Terima kasih. Untuk yang kedua ini, saya bertemu dengan Ibu Dwi Ratnasari SPD, yaitu Kepala Sekolah SDN Sukowiryo 2, Kecamatan Jelebuk, Kabupaten Jember. Seperti apa wawancara saya dengan Ibu Dwi Ratnasari? Terus ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dwi mengganggu waktunya karena saya harus melaksanakan tugas di guru penggerak ini. Tidak keberatan kok Pak. Oke, terima kasih. Jadi wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nanti ada 8 pertanyaan Ibu. Mohon waktunya Ibu nggih. Oh, saya bantu. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja Ibu ya, ini yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya yang pertama adalah mengidentifikasi situasi, dilema etika dan rujukan moral adalah dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dengan tim guru, dan mengacu pada kode etik profesional guru. Kemudian bagi kami yang penting untuk mempertimbangkan adalah dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah itu sudah selaras dengan prinsip-prinsip etika tersebut. Terima kasih. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Bagi saya ketika kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, saya kira kita akan banyak menghadapi hal yang semacam itu Pak Pras. Saya akan mengadakan pertemuan dulu dengan tim guru, kemudian komite sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya. Kami akan melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat ataupun risiko dari setiap opsi yang ada. Kemudian keputusan itu saya ambil berdasarkan musyawarah tentunya dan dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang secara universal itu. Ya, Itu. berarti melibatkan teman-teman Betul. di sekitar gitu nggih. Oke, betul Pak Pras. Baik, yang ketiga Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari tahu apa yang menjadi inti dari masalah itu. Siapa yang terlibat, kemudian nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru yang seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian pihak-pihak yang terkait lainnya untuk berdiskusi. Kalau perlu kita melibatkan komite begitu. Dalam diskusi itu kita akan mencari solusi yang paling tepat, yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan tentunya.
Nah, keputusan yang saya ambil tentunya berdasarkan musyawarah yang Musyawarah, sudah ya. saya atau sudah kita lakukan bersama-sama di situ. Berarti ya langkah yang pertama adalah menganalisis terlebih dahulu, kemudian mengajak tim ya untuk bermusyawarah. Iya. Baik, terima kasih Bu. Yang berikutnya Bu ya, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang paling efektif yang saya lihat efektif itu adalah sejujurnya efektivitas itu dalam pengambilan keputusan itu dilema, Pak. Dilema Iya, iya, etika iya. di Iya. sekolah melibatkan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Kami beranggapan bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat, maka kami akan mencari dan menemukan opsi-opsi atau alternatif solusi dengan lebih baik. Pendekatan analisis sangat membantu kami menentukan solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi budaya di sekolah kami. Oke. Berarti berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tadi Bu ya, tetap analisis itu didahulukan, Betul. kemudian tetap melibatkan teman-teman sekitar. Berarti ada kolaborasi, ada musyawarah di situ. Betul. Oke. Yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah ini tantangan ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, tantangan yang paling utama yang sering terjadi adalah menghadapi tekanan waktu dan ekspektasi yang tinggi, yaitu ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan evaluasi yang cermat, kemudian berfokus pada prinsip-prinsip etika yang kami jadikan acuan. Kami juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan yang menghindari konflik yang diharapkan tidak perlu terjadi, begitu ya kan, kadang tiba-tiba begitu ya. Berarti tantangannya ada di kecepatan dan ketepatan. Iya. Ya. Karena masing-masing pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Iya. Baik, yang berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Sebenarnya saya tidak memiliki jadwal yang tetap ya Pak, untuk bisa menyelesaikan masalah dilema etika ini. Saya hanya berusaha untuk menyelesaikan semua kasus itu tersebut sesegera mungkin. Segera mungkin. Mana yang lebih urgent itu yang saya dahulukan di situ. Tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan benar, dengan baik. Saya cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Jadi tidak ada jadwal, tapi berusaha secepat mungkin, selama itu memungkinkan ya, biar lebih cepat lebih baik. Betul. Kadang ada masalah yang harus urgent diselesaikan begitu. Ya tidak berbenturan dengan masalah yang berikutnya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul sekali Bapak. Yang jelas saya banyak memiliki seorang penasehat dari teman guru maupun dari konsultan etika yang berperan dalam membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Penasehatnya adalah yaitu tadi teman sejawat, kemudian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak tentunya begitu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau dalam mengambil keputusan, dan dapat memberikan pandangan yang berharga dan bisa menyelesaikan kasus dilema etika tersebut.
Baik, terima kasih Bu. Jadi ada ya seseorang atau ya mungkin tim juga yang membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Terakhir nih Bu ya, yang ke-8 ini. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling saya rasakan manfaatnya ya. Yang penting adalah memiliki teman yang mampu memberikan saran dan tempat untuk konsultasi tentang kasus dilema etika. Pengalaman dan wawasan telah mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil keputusan. Yang perlu saya contoh dan banyak belajar dari beliau untuk membuat keputusan penting agar tetap berpihak pada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Gitu. Berarti ke depan tetap bagaimanapun keputusan harus berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Ibu ya. Jadi sudah jelas buat saya apa yang sudah menjadi tata cara, prosedur yang Ibu pakai dalam menuntaskan, dalam menyelesaikan dilema etika. Ibu, demikian wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih, saya sudah dibantu. Semoga Bu Dwi selalu sehat, lancar segala urusannya dan semakin sukses. Ibu, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan ke Ibu sekarang. Mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan dua kepala sekolah. Yang pertama dengan Bapak Ahmad Abrori SPD dari SDN Suko Jember 3. Yang kedua dengan Ibu Dwi Ratnasari SPD dari SDN Suko Wirjo 2. Dan kedua kepala sekolah tersebut sudah melaksanakan sebagai pengambil keputusan yang baik karena sudah memberlakukan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Baik, demikian yang bisa saya kerjakan pada tugas demonstrasi kontekstual ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.